Ibu Dewan kita, pemirsa, teman-teman Harian Rakyat Sulsel, baru pertama kali ya, ini adalah periode pertama menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Nah, kita mau tahu dulu bagaimana perasaannya mewakili kurang lebih 1,5 juta populasi masyarakat Kota Makassar nih Kak. Alhamdulillah senang sekali ya, luar biasa. Saya tidak tahu perasaannya bagaimana, cuman karena ini pertama kali, betul-betul pertama kali terjun di politik, terus alhamdulillah dipercaya di Dapil 5 untuk mewakili masyarakat di Mamarita, itu luar biasa sekali. Senang sekali, terharu, semuanya perasaanku yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Oke, karena baru mencalonkan, alhamdulillah dipercayakan masyarakat, teman-teman di Dapil 5 untuk mengemban amanah ini ya, dan pastinya ini adalah tanggung jawab yang besar ya Kak. Tanggung jawab yang besar, banyak harapan-harapan yang dipercayakan di kita itu kayak apa ya, harus betul-betul dilaksanakan karena itu amanah. Berarti siap ya untuk 5 tahun ke depan, masyarakat bukan hanya Dapil 5 tapi seluruh masyarakat Kota Makassar yang punya aspirasi atau apapun itu, silahkan nih Kak Wita, siap dihubungi kapan saja ya. Siap. Oke. Kak Wita sekarang menjadi anggota di Komisi B DPRD Makassar. Kalau boleh tahu ini Komisi B fokusnya dalam apa dan seperti apa nih Kak pelaksanaan? Kita membawai beberapa dinas itu di bidang ekonomi. Ada pariwisata, ada dinas perdagangan, Perumda, perusahaan-perusahaan daerah yang mengembangkan ekonomi Makassar semua. Oke, jadi ini sudah sesuai sekali dengan tema kita pastinya, peran UMKM dalam meningkatkan perekonomian rakyat. Betul. Ya. Jadi kalau bisa dibilangnya ini Kak Wita sudah ahlinya ya, karena ditempatkan di Komisi B di bidang perekonomian dan keuangan gitu. Nah, kalau sekarang ini tentang perekonomian, yang kita mau fokuskan di sini adalah tentang UMKM. Nah, pastinya DPRD Makassar tuh punya data begitu, bagaimana dengan UMKM kita di Kota Makassar ini. Nah, sejauh ini bagaimana Kak Wita melihat perkembangan atau apa nih kejadian tentang UMKM kita yang ada di Kota Makassar? Kalau dilihat dari kasar mata ya, ini perkembangan di Makassar untuk UMKM itu luar biasa sekali. Ekonomi kreatifnya sangat berkembang pesat. Dengan kita bisa lihat coffee shop yang dari lokal sampai nasional itu sudah masuk di Makassar. Tetapi dari hasil reses kemarin yang turun ke masyarakat agak miris sedikit, karena ternyata di Makassar ini yang saya kalau kembali dengan kasar mata sudah sangat berkembang dengan era digitalisasi apa segala macam. Di saat reses ditemukan bahwa ada UMKM yang ternyata tidak berkembang terkendala dengan misalnya gadget, informasi-informasi dari pemerintahan bahwa ada support UMKM yang dilakukan oleh pemerintahan. Itu cukup miris juga, cuman tapi dengan reses itu kita memberikan informasi bahwa ada bantuan-bantuan, ada pelatihan-pelatihan yang bisa mengembangkan mereka. Oke, jadi ya karena Makassar itu sekarang terkenal dengan kafe-kafenya yang luar biasa bagus, cantik-cantik ya. Bahkan orang-orang dari luar mungkin bisa menjadikan ini sebagai salah satu daya tarik wisata mengunjungi kafe-kafe saja. Nah, ini yang secara kasat mata kata Kak Wita, Ibu Dewan kita, bahwa ini awan-awan saja, tapi setelah diguliti lagi ini agak miris. Miris. Nah, yang miris itu bagian yang mana sih Kak? Kalau dari penelitian atau pendalaman masalah ini sudah dilakukan? Karena kita kalau UMKM kan jadi usaha menengah kecil. Jadi usaha menengah kecil mereka itu usaha rumahan kan. Nah, ada yang mempunyai kendala, misalnya dia belum bisa jual online. Onlinenya tuh dalam arti belum bisa pesan di Gojek karena tidak tahu. Padahal menurut saya ini sudah 2024 ya, digitalisasinya yang luar biasa sekali, yang anak-anak SD pun sudah pintar pegang gadget online apa segala macam, tapi ternyata kendala
ada seorang ibu muda yang terkendala dengan itu. Dan itu bukan cuma 1-2 orang ya, beberapa, karena di wilayah saya kebetulan ada perbatasan Makassar Takalar Goa, itu mungkin belum terlalu tersentuh dengan era digital. Oke, jadi kita sudah di penghujung 2024, tapi ya kita juga tidak bisa menutup mata bahwa memang ada beberapa teman-teman yang masih ada gitu, yang belum terlalu tahu mungkin ya, dan butuh pendampingan gitu. Nah, selain masalah itu, sejauh ini apa sih keluhan-keluhan yang Ibu dapatkan atau teman-teman dapatkan gitu dari masyarakat tentang masalah-masalah UMKM gitu? Mereka punya skill yang saya rasa mereka turun-menurun. Untuk misalnya UMKM yang pengrajin kue, pembuat kue tradisional, itu kan mereka turun-menurun tuh. Resep-resep orang tua, resep-resep nenek moyang lah ceritanya. Tapi mereka tidak punya skill untuk packaging yang menarik seperti yang digandrungi anak-anak muda sekarang. Jadi misalnya mereka bikin taripang atau kue-kue cantik manis ya begitu saja, tapi kalau bersaing dengan pasar luar yang di coffee shop itu kan sudah cantik packagingnya. Nah itu mereka terkendala, padahal mungkin dia lebih enak dan lebih murah kalau mereka bisa punya skill punya informasi bagaimana packaging yang lucu kah, apakah yang sesuai dengan perkembangan seperti sekarang ini. Jadi itu mereka yang terkendalanya, yang jadi penghalang untuk berkembangnya mereka. Betul itu banyak dijumpai sebenarnya, kayak tetangga-tetangga yang seperti itu kan, yang usaha-usaha rumahan yang memang enak, murah, tapi terkendala dari gitu, packaging. Jadi orang kadang tuh nggak yakin, karena kan kita ini lihat kita nggak bisa juga memungkiri bahwa kita melihat dari pandangan luar dulu, dari penampilan. Kalau penampilannya kurang lucu sekarang kan orang matanya lebih suka lihat lucu toh. Jadi kalau enggak lucu dilihat atau kurang menarik, kayak enggak yakin dengan rasanya. Setuju. Kayak sekarang itu apalagi anak muda ya, semuanya estetik gitu. Jadi kayak enggak lucu di foto. Iya. Sekarang itu kayak memang masyarakatnya kita tidak bisa memungkiri juga bahwa masyarakat tuh senang yang cantik-cantik, yang bagus di foto, apalagi anak muda. Nah ini yang mau diubah ya dari DPRD Kota Makassar, UMKM rumahan seperti itu. Mungkin lebih banyak pelatihan untuk lebih ke packaging, karena kalau misalnya pengrajin seperti kue tradisional itu mereka sudah punya skill yang luar biasa, tidak perlu dibawakan chef nasional itu internasional, tidak perlu. Dan ini banyak ya ditemukan di Kota Makassar. Sampai sejauh ini teman-temannya di 2024 masih banyak, kata Kak Wita, ditemukan teman-teman yang belum terlalu melek digitalisasi gitu kan. Terus ada juga yang mungkin packagingnya belum cantik, dan ini ada pelatihan yang akan diberikan oleh DPRD Kota Makassar. Insya Allah bekerja sama dengan dinas-dinas terkait. Selain itu Kak, apa lagi nih selain pelatihan gitu, apalagi yang teman-teman atau masyarakat gitu khususnya yang ada di Kota Makassar untuk ini karena ada ibu dewanku, ada bapak dewanku, bagaimana cara aku supaya bisa Kak kembangkan usahaku begitu? Kalau dengan berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait, misalnya dinas pariwisata, itu akan dibantu untuk memasarkan. Program yang berjalan di dinas pariwisata sekarang, dari informasi dari dinas tersebut adalah mereka membantu stand-stand di hotel-hotel. Jadi ada beberapa hotel yang dinas pariwisata bekerja sama itu, mereka tinggal tamu-tamu hotel tinggal scan barcode, itu tinggal ada pilihannya. Pesan-pesan apa-apa itu mereka menggunakan UMKM sekitar hotel. Jadi dimanfaatkan UMKM sekitar hotel ya. Iya, jadi syukurnya yang di tengah-tengah kota itu ada rumahnya dekat hotel, saya nggak tahu. Ada juga daerah Dapil 3, itu mereka tinggal scan barcode, dipesan supaya lebih dekat juga dan berkembang di sekitaran situ.
Oke, nah ini yang mungkin masih banyak teman-teman yang belum tahu atau bahkan ada yang tinggal di sekitaran perhotelan gitu ya, hotel-hotel bisa ini mungkin bekerja sama dengan hotel-hotel terkait teman-teman, dan ini sudah memang disediakan oleh dinas pariwisata untuk membantu memasarkan UMKM kalian. Nah, tapi ini juga banyak mungkin kendala mungkin yang dihadapi bahwa persaingan Kak ya, masalah persaingan. Biasanya juga bukan hanya saingannya tuh bukan hanya kita, tapi ya jangan sampai juga misalnya ibu dewannya punya bisnis seperti itu juga. Jadi masyarakat yang bersaing sama pihak-pihak itu kelas kakap mungkin ya. Bagaimana nih ya? Kalau saya pribadi, saya lebih mau mengembangkan UMKM di dapil saya. Bagaimana saya mendorong mereka untuk betul-betul siap dipasarkan dan tidak bikin malu-malu ceritanya. Misalnya mulai dari rasa, packaging. Jadi itu sebenarnya yang harus kita jaga, bahwa kan orang juga pasti sterilisasinya, kebersihannya, orang mungkin pikir dibikin di lorong. Kayak kan banyak sekarang ada kan di pemerintah kan membina lorong-lorong wisata. Nah itu yang bisa kita kembangkan. Kalau saya pribadi enggak. Kan biasa kan Kak yang saingan tuh justru yang kelas-kelas kakak mungkin owner Mika tapi masih kan begitu. Jadi bagusnya tahu kalau misalnya saya buka warkop nih, saya pesan-pesan pasti di UMKM lokal. Nah, seperti itu bagus. kan memberdayakan kan. Iya, memberdayakan UMKM lokal begitu. Bukan hanya yang kayak saingan itu. Jadi saingan enggak ya. Ada acara di pemerintahan kayak ada anuku ambil gitu kan, tidak memberdayakan sekitarnya, jadinya bilang saingan itu mungkin dari persaingan juga. Ini kalau dari DPRD Kota Makassar bagaimana menyikapi hal ini begitu, karena kalau kita lihat kalau misalnya bersaing antara yang menengah begitu dengan yang sudah kelas kakap seperti yang Kak katakan, ini mungkin agak susah ya, karena sudah dari relasi saja ini sudah kalah. Nah kalau dari DPRD Kota Makassar bagaimana menyikapi hal ini? Kalau kita sebenarnya mulai dari kantor saja itu kita makanan dewan apa segala macam, saya rasa mereka memberdayakan UMKM ya. Mulai dari makan siang sampai kue-kuenya tuh sepertinya mereka memberdayakan UMKM. Karena yang saya lihat bukan di merek-merek dosnya, bukan di merek-merek coffee shop gitu, nasional, bukan di UMKM. Saya percaya itu. Jadi dimulai dari DPRD Kota Makassarnya memang ya, dari dalamnya dulu memang sudah menggunakan atau memberdayakan UMKM lokal begitu. Sebenarnya ini bakalan menjadi masalah juga sih sebenarnya kalau misalnya mereka yang yang punya bisnis yang sudah bagus, mereka bisa protes sih sebenarnya, kenapa yang ini jadi ambil punya aku tidak, begitu kan? Kan kalau yang sudah berkembang besar kan sudah punya pasar sendiri juga, yang anak mudanya, pokoknya kalau yang sudah kelas kakap lah ceritanya itu sudah punya pasar sendiri. Karena kalau kita tidak support UMKM, apalah jadinya Kota Makassar juga tanpa UMKM. Iya, betul sekali. Jadi yang saya tangkap itu lebih mengutamakan ya, kalau sekarang itu UMKM dulu yang sebisa mungkin bagaimana caranya untuk mengembangkan mereka begitu, mengembangkan mereka sehingga mereka bisa siap dipasarkan di mana saja. Oke. Nah, kalau sejauh ini dari bulan 9 kemarin sampai di bulan 12, kurang lebih 4 bulan, seperti apa pendampingan yang dilakukan dari pihak DPRD Kota Makassar untuk mengembangkan UMKM yang ada? Kalau kita mengawasi beberapa dinas perdagangan, dinas koperasi dan UMKM, dinas pariwisata itu berhubungan langsung dengan beberapa UMKM ekonomi kreatif. Jadi mereka itu seperti dinas koperasi punya banyak pelatihan-pelatihan, misalnya pelatihan-pelatihan barista, pelatihan-pelatihan packaging, misalnya kayak kacang disco, terus pelatihan digitalisasi, pemasaran digital, itu semua ada di dinas koperasi dan UMKM. Dan kalau di pariwisata banyak ekonomi kreatif yang dilakukan, misalnya seperti event-event, itu support UMKM. Dinas perdagangan bagaimana mereka mengawasi penjualan UMKM sehingga bisa dipasarkan
sampai ke ekspor mungkin. Oke, dan itu sudah berjalan ya? Sudah berjalan. Kalau inovasi yang mau dilakukan di 2025 seperti apa? Karena ini tinggal menghitung hari lagi, kita sudah 2025. Nah pastinya teman-teman ini butuh begitu, kayak yang segar-segar, yang baru, mungkin yang sudah berkembang makin berkembang, yang belum berkembang bisa lebih berkembang lagi. Nah inovasi apa yang dihadirkan oleh DPRD Kota Makassar terkait hal ini gitu, supaya tidak ada yang bilang begitu-begitu saja. Kalau kita pasti mau lebih berkembangnya UMKM ya. Mau berkembangnya UMKM setiap tahunnya, sehingga bisa menciptakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih banyak lagi, sehingga ini tidak, misalnya di satu lorong tidak cuma 1-2 pengrajin penggiat UMKM, tapi bisa salah satu lorong ini semua sukses juga. Dan yang saya rasa inovasi-inovasi ini lebih meningkatkan pelatihan-pelatihan skill yang bisa membuat mereka lebih siap untuk menjual. Jadi skill ya yang harus memang ditanamkan itu bagaimana pelatihan skill supaya mereka bisa mandiri. Yang berkontinu ceritanya. Jadi misalnya kalau nyebrang dulu nih dari Komisi D, Dinas Pemuda dan Olahraga misalnya, itu untuk basic. Terus terus ada pelatihan lagi dari Dinas Pariwisata untuk bagaimana mereka memasarkan dengan baik untuk wisatawan lokal, internasional. Terus yang ketiga, koperasi dan UMKM itu pelatihan-pelatihan yang lebih advance, mungkin skill-skillnya. Jadi bertahap ya. Iya. Tahapan yang bakalan dilakukan oleh DPRD. Sebaiknya seperti itu, nanti kita akan ajukan pelatihan-pelatihan ini sehingga mereka bisa mempunyai sertifikat sampainya mereka bisa ajar teman-temannya di sekitarannya. Betul ya, jadi ada keberlanjutan. Ada keberlanjutan. Karena kan mungkin banyak juga ditemukan selama ini pelatihan yang datang ikut pelatihan selesai pulang. Nggak ada lagi, nggak ada lagi yang berarti gitu, kayak sudah. Nah, ini dijumpai kan hal yang seperti ini? Iya, banyak. Makanya saya ingin dinas-dinas ini punya, maksudnya satu kesatuan sertifikat untuk nggak bisa ikut, kita belum bisa ikut pelatihan kok karena kita ternyata belum ikut yang dari dinas ini misalnya, kayak gitu. Harusnya seperti itu, karena kalau asal-asal ikut mereka tuh kayak sudah nggak ada ya. Jadi mereka cuman misalnya harusnya dia dapat 5 ilmu, 1 jadi dapat, jadi tidak berkembang. Oke, dan ini bakalan diperbaiki lagi ya, bagaimana caranya penerapannya supaya teman-teman yang mau ikut pelatihan itu betul-betul tahu dari skill 1 sampai skill 5 ya, sampainya tamat dan maksudnya tingkatnya tamatnya dalam arti ini sudah di level Makassar. Saya sudah bisa lagi ambil pelatihan misalnya di Jakarta, kayak gitu-gitu, Dinas Pariwisata Jakarta apakah Kementerian Pariwisata gitu. Oke, ini yang bakal diawasi ya dari DPRD Kota Makassar. Ya tunggu di 2025 ya, kita tunggu di tahun-tahun awal lah ya, bagaimana penerapannya. Ini rencana kerjanya seperti rencana kerjanya semoga bisa terrealisasikan dan masyarakat itu bisa cepat dapat manfaatnya begitu ya. Kita mau langsung tunggu kerja nyata begitu ya, bukan hanya perencanaan, kita mau tahu kerja nyatanya mana nih, pasti banyak yang seperti karena itu kan, ya kan. Kayak di Dinas Koperasi lakukan pelatihan, terus mereka dikasih modal. Misalnya mereka kayak kemarin yang kami jumpai di waktu berkunjung di Dinas Pariwisata itu ada pelatihan-pelatihan misalnya kacang disco. Mereka bikin kacang disco tuh, terus pulang mereka dibekali dengan misalnya 50 sampai 100 paket packaging, terus bahan-bahannya untuk mereka menjual, jadi modalnya itu. Jadi itu diputar. Nah, kalau dia tidak tahu lagi bagaimana memasarkan, kan itu tinggal aja lagi tuh 100 bungkus. Dan karena dia nggak tahu karena di mana kamu jual ini, padahal sebenarnya bisa dia daftar di Gojek kah apakah, selain jual kacang disco kan bisa yang lain. Betul. Iya, memang butuh pendampingan yang kayak pendampingan ekstra ya. Apalagi UMKM yang baru mau mulai. Ya, kalau sudah mulai, sudah berjalan itu mungkin agak lebih mudah, tapi teman-teman yang baru mau mulai ini butuh pendampingan. Karena yang memulai itu yang susah. Ya betul, yang memulai yang susah gitu. Karena
tidak laku sedikit atau jatuh dikit itu langsung drop. iya. Karena kan itu juga kena mental itu kalau yang aduh nggak enak kah, padahal mungkin cara memasarkannya atau packagingnya kurang menarik kah, yang kurang genset Kika. Karena kan maksudnya kalau kayak misalnya tuh saya kembali ke Kacang Disco nih, karena di Kacang Disco yang saya lihat kemarin ada beberapa brand, jadi kayak Kacang Disco kan itu kayak kesannya makanan orang tua ya, tapi begitu kalau kita makan, enak tahu yang ini, enak tahu yang ini, enak tahu yang ini, tapi kurang menarik ya mungkin buat genset, karena generasi Z genset generasi Z kurang menarik ya buat generasi Z ini yang biasanya cuman dilihat dari packaging, kurang unyu-unyu ya, kurang estetik. Nah, ini yang memang butuh ya, kayak pendamping ekstra teman yang dari kemasannya seperti apa, dan ini memang rencana karyanya dari DPRD Kota Makassar untuk fokus di situ dulu. Oke. Jadi teman-teman yang punya UMKM ya sekitar rumahnya, ini kalau mereka mau aktif gitu atau mau terlibat, mau dapat info pelatihan di mana seperti apa, karena apalagi yang belum terlalu melek digitalisasi, ini seperti apa infonya bisa sampai gitu ke mereka? Apakah ada tim-tim dari dewan-dewan atau seperti apa nih supaya mereka bisa dari tim kami, bisa juga dari dinas-dinas terkait, misalnya kayak di perdagangan atau di koperasi dan UMKM, dan kebanyakan itu kegiatan untuk pemula itu ada di dinas koperasi dan UMKM. Oke. Jadi teman-teman yang mau dapat infonya tentang itu, karena ini sudah 2025, insya Allah kalau jadi bakalan mulai ya ini untuk pekerjaannya. Jadi teman-teman yang mau dapat infonya boleh menghubungi dinas-dinas terkait gitu. Update teman-teman. Pokoknya sekarang memang kalau tidak digital ketinggalan. Jadi kalau tinggal di rumah lihat-lihat itu kacang nuta packaging apa, kayak aduh memang cara menjual. Nggak ada bi. Ini memang sebenarnya harus kita juga aktif. Pelaku UMKM-nya juga harus aktif, karena saya percaya begitu satu kali kita sudah ikut pelatihan akan terus mau kita dihubungi, ada pelatihan ini, ada pelatihan ini, mau ikut biasa begitu. Nah itu seperti itu ya mungkin sistemnya dari dinas terkait atau dari Kota Makassar. Jadi karena pasti ada datanya ya. Iya ada datanya. Jadi ini teman-teman yang mau ikut terlibat, cobalah gitu ya kan. Ayo ikut berpartisipasi apapun itu supaya tidak skillnya mungkin kalau memang ada basic skillnya tidak mati, terus ya kedepannya juga bakalan memperbaiki perekonomian tentunya. Oke. Nah kalau misalnya UMKM yang ada di Kota Makassar, produk-produk seperti apa saja nih Kak yang sudah atau dipasarkan ke Makassar lah ya paling ini, ataupun sudah ada kan diekspor atau seperti apa? Yang saya lihat dari Dinas Pariwisata itu ada ekonomi kreatifnya, misalnya seperti clothing. Mereka brand lokal itu di Dinas Pariwisata kalau saya nggak salah setiap hari Jumat pegawai-pegawainya tuh memakai brand-brand lokal. Terus waktu kami berkunjung juga kami dikasih tumbler itu dari brand lokal, itu keren sekali tuh. Tumblernya cantik kayak gini-gini lah, pokoknya estetik dan milenial sekali. Jadi banyak yang mereka support secara langsung itu di brand-brand lokal untuk UMKM. Jadi memang sudah dari pemerintahnya yang mensupport ya. Ini yang memang dibutuhkan tentunya dari masyarakat, bahwa kasih contoh gitu kan. Kasih contoh. Jadi sebenarnya kalau kita mau menginfluence orang kan harus kita pakai dulu. Tidak sebilang ini enak ini padahal kita enggak makan, kita enggak pernah coba. Jadi kalau kenapa saya ingat itu Kacang Disco, karena ternyata brand-brand itu enak-enak aja semua tahu. UMKM-nya tuh bisa, makanya saya percaya skillnya mereka tuh ada, cuman sisa bagaimana mereka diajarkan untuk memasarkan, bagaimana mereka bisa bersaing dengan pasar-pasar luar. Oke, dan ini bakalan siap dijalankan oleh DPRD Kota Makassar ya teman-teman. Jadi buat pelaku UMKM, ayo ya harus menjemput bola juga teman-temannya, karena pemerintah kita siap. Pemerintah kita siap untuk mewadahi itu. Jadi teman-teman, ayo pelaku UMKM ya, ini bukan hanya untuk
apa ya, kalau mau bawa kayak untuk ini kayaknya mau bagus namanya Makassar, tidak, ini untuk Iya, kalian semua untuk perekonomian kita masyarakat. semua. Oke, nah terakhir Kak, boleh harapannya untuk pelaku UMKM yang khususnya yang ada di Kota Makassar? Harapan saya UMKM ini berkembang dengan pesat, dengan baik, yang bisa membawa nama Makassar ke pasar nasional dan internasional. Jadi bukan cuman kita ke supermarket, grocery yang brand nasional, ada mie kacang disco, ada kacang telur di sana, ada sirup yang warna pink itu, bukan cuma di grocery pasar nasional, tapi bisa di internasional. Oke, dan DPRD Kota Makassar siap untuk mengawal Insya ini Allah, teman-teman kami ya. siap. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Vita Terima sudah mau kasih, Kak berbagi Nita. tentang apa rencana kerja ya, apa hal-hal yang diharapkan tentunya untuk perkembangan ekonomi Makassar gitu khususnya. Dan ini penting ya teman-teman, buat kalian juga yang nonton video ini jangan lupa di-share ke temannya kalian ya, pastikan bahwa memang pemerintah kita ya, anggota dewan kita itu siap mewadahi kalian untuk mengembangkan perekonomian rakyat khususnya. Terima kasih banyak. Terima kasih Kanita, Rakyat Sulsel. Oke, dan teman-teman harian Rakyat Sulsel, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.